Kerajaan Sriwijaya atau biasa disebut Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang kuat di wilayah Pulau Sumatera dan memberi pengaruh banyak di Nusantara. Dengan daerah kekuasaan membentang dari Thailand, Kamboja, Semenanjung Malaya, Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di dalam bahasa Sanskerta, Sri artinya bercahaya dan Wijaya artinya kemenangan. Sesungguhnya adalah kependekan dari nama Dahanapura yang berarti kota api. Kepindahan Prabu Airlangga dari Kauripan atau Sidoarjo sekarang ke Daha atau Kediri. Daha adalah pusat dari kerajaan Airlangga yang bernama Panjalu. Kediri mencapai puncaknya di masa generasi kelima, yakni di masa Prabu Joyoboyo. Pada masa Jayabaya ini, kekuatan militer Kediri sangat besar, hingga menguasai beberapa kerajaan di Jawa, dan bahkan pengaruhnya hingga Sumatera. Bahkan kronik Cuvanci menyebut secara rinci Raja Jawa kala itu menguasai wilayah Pacitan, Medang, Tumapel atau Malang saat ini, Dieng, Ujung Galuh atau sekarang Surabaya, Jenggi, Papua Barat, Sumba, Bali, Gurun atau Sorong di Papua Barat, Tanjung Pura di Borneo, Pulau Timor, Banggai di Sulawesi, dan Maluku. Ketokohan Prabu Jayabaya sangat luar biasa di zamannya dan membawa pengaruh kuat di tanah Jawa hingga beberapa abad kemudian. Setelah berdiri selama 180 tahun, kerajaan Panjalu Kediri akhirnya runtuh setelah Prabu Kertajaya dikudeta oleh seorang Akubu baru di Tumapel dengan dukungan politik dari para pemuka agama. Akubu yang jika dipersamakan dengan jabatan sekarang sebagai seorang camat itu bernama Ken Arok dalam Serat Pararaton. Di masa Singosari, Kediri dan Kahuripan juga tetap menjadi daerah yang spesial, mempunyai jasa besar sekaligus memiliki kewibawaan tinggi. Di antaranya adalah Lembu Sora dan Gajah Mada yang berjasa menyelamatkan Jaya Negara. Dari bekal Bayangkara, Gajah Mada lalu diangkat menjadi patih di Kauripan, mendampingi Dyah Gitaria yang kala itu menjadi Bre Kauripan. Selang tidak lama, dia lantas berdinas di Daha, mendampingi Dyah Wiyat atau Raja Dewi yang kala itu menjadi Bre Daha. Ketika Dyah Gitaria Bre Kauripan menjadi Raja Majapahit dengan nama Tribuana Tunggadewi, bersamaan dengan itu pula Gajah Mada diangkat sebagai Rakian Mahapati. Sementara posisi Bre Kauripan digantikan oleh anak sulung Tribuana dengan suami tercintanya Cakradara Kertawardana Bre Tumapel, yakni Dyah Hayam Wuruk. Sementara Bre Daha tetap dijabat oleh Dyah Wiyat hingga wafat saat Hayam Wuruk telah menjadi Maharaja Majapahit. Kerajaan Majapahit adalah kerajaan Hindu di Jawa Timur. Kerajaan ini termasuk kerajaan kuno di Indonesia yang berdiri pada tahun 1293 hingga 1500 Masehi. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya 1293 Masehi. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14, yaitu pada masa kekuasaan Hayam Wuruk antara 1350 sampai 1389 Masehi yang didampingi oleh Patih Gajah Mada. Asal mula kerajaan Majapahit diceritakan
bahwa sesudah Singasari mengusir Sriwijaya dari Jawa secara keseluruhan pada tahun 1290, Singasari menjadi kerajaan paling kuat di wilayah tersebut. Hal ini menjadi perhatian Kubilai Khan, seorang penguasa dinasti Yuan di Tiongkok. Ia mengirim utusan bernama Mengji ke Singasari yang menuntut upeti. Kertanegara, penguasa kerajaan Singasari yang terakhir, menolak untuk membayar upeti dan merusak wajah utusan tersebut serta memotong telinganya. Kubilai Khan pun marah lalu memberangkatkan ekspedisi besar ke Jawa pada tahun 1293 Masehi. Ketika itu Jayakatwang, Adipati Kediri, membunuh Kertanegara. Atas saran dari Arya Wiraraja, Jayakatwang memberikan pengampunan kepada Raden Wijaya, menantu Kertanegara, yang datang menyerahkan diri. Raden Wijaya kemudian diberi hutan tarik. Ia membuka hutan itu dan membangun desa baru yang diberi nama Majapahit. Nama itu diambil dari buah maja yang rasanya pahit. Ketika pasukan Mongolia tiba, Raden Wijaya bersekutu dengan pasukan Mongolia untuk bertempur melawan Jayakatwang. Raden Wijaya berbalik menyerang sekutu Mongolnya, sehingga memaksa mereka untuk menarik pulang pasukannya karena mereka berada di wilayah asing. Tanggal kelahiran kerajaan Majapahit pada tanggal 10 November 1293 adalah hari penobatan Raden Wijaya sebagai raja. Ia dinobatkan dengan nama resmi Kertarajasa Jayawardhana. Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309 Masehi. Tetapi Raja Patni memilih mengundurkan diri dari istana dan menjadi pendeta wanita. Raja Patni menunjukkan anak perempuannya Tribhuwana Wijaya Tunggadewi untuk menjadi Ratu Majapahit. Selama kekuasaan Tribhuwana, kerajaan Majapahit berkembang menjadi lebih besar dan terkenal. Tribhuwana menguasai Majapahit sampai kematian ibunya pada tahun 1350 Masehi. Kepemimpinannya pun dilanjutkan oleh putranya, yaitu Hayam Wuruk. Masa keemasan kerajaan Majapahit. Hayam Wuruk juga disebut sebagai Raja Sanegara. Ia memerintah Majapahit dari tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatihnya, yaitu Gajah Mada. Di bawah pemerintah Gajah Mada, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Pada tahun 1377 Masehi, beberapa tahun setelah kematian Gajah Mada, Majapahit melancarkan serangan laut ke Palembang, menyebabkan runtuhnya sisa-sisa kerajaan Sriwijaya. Daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Borneo, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, dan sebagian Kepulauan Filipina. Majapahit juga memiliki hubungan dengan Champa, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, dan Vietnam, dan bahkan mengirim duta-dutanya ke Tiongkok. Kekuasaan Majapahit berangsur-angsur melemah ketika terjadi Perang Saudara atau Perang Paregreg pada tahun 1405 sampai 1406 Masehi. Kerajaan Majapahit berakhir pada tahun 1400 Saka atau 1478 Masehi. Pada tahun tersebut digambarkan gugurnya Brikertabumi, Raja ke-11 Majapahit, oleh Girindra Wardhana. Kemunduran kerajaan Majapahit terjadi pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15. Pengaruh Majapahit di seluruh Nusantara mulai berkurang. Pada saat bersamaan, sebuah kerajaan Islam berdiri, yaitu Kesultanan Malaka, mulai muncul di bagian barat Nusantara, yang menjelaskan bahwa telah terjadi perpindahan kekuasaan Majapahit dari tangan penguasa Hindu ke tangan Adipati Unus, penguasa dari Kesultanan Demak, antara tahun 1518 dan 1521 Masehi. Kerajaan Pajang adalah satu kesultanan yang berpusat di Jawa Tengah sebagai kelanjutan Kerajaan Demak. Perang antara Pajang melawan Mataram dan Jipang
berakhir dengan kekalahan Arya Pangiri. Ia dikembalikan ke negeri asalnya yaitu Demak. Sejak saat itu, Pangeran Benowo naik tahta menjadi raja baru di Pajang bergelar Sultan Prabu Wijaya. Tidak ada putra mahkota yang menggantikannya, sehingga Pajang dijadikan sebagai negeri bawahan Mataram. Sultan Agung Adi Prabu Hanyokrokusumo dilahirkan di Kota Gede Kesultanan Mataram pada tahun 1593. Beliau meninggal di Karta pada tahun 1645. Beliau merupakan Sultan ketiga Kesultanan Mataram yang memerintah pada tahun 1613 sampai dengan 1645. Di bawah kepemimpinannya, Mataram berkembang menjadi kerajaan terbesar di Jawa dan Nusantara. Dan setelah menaklukkan Madura pada tahun 1624, beliau mengganti gelarnya menjadi Susuhunan Agung, yang menjadi Ratu Wetan ialah Putri Adipati Batang, atau cucu Ki Juru Martani yang melahirkan Raden Mas Syahidin. Hanyokrokusumo atau disingkat menjadi Sultan Agung Hanyokrokusumo. Setelah tahun 1640-an, beliau menggunakan gelar Sultan Agung Senopati ing Ngalogo Abdurrahman. Pada tahun 1641, Sultan Agung mendapatkan gelar bernuansa Arab dengan gelar Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram yang diperolehnya dari pemimpin Ka'bah di Mekah. Pada tahun 1615, Sultan Agung memimpin langsung penaklukan Wirasaba, ibu kota Majapahit. Pihak Surabaya mencoba membalas. Adipati Pajang juga berniat mengkhianati Mataram, namun masih ragu-ragu untuk mengirim pasukan untuk membantu Surabaya. Akibatnya pasukan Surabaya dapat dihancurkan pihak Mataram pada Januari 1616 di Desa Siwalan. Kemenangan Sultan Agung berlanjut di Lasem dan Pasuruan pada tahun 1616. Kemudian pada tahun 1617, Pajang memberontak tapi dapat ditumpas. Sultan Agung kemudian mengirim Tumenggung Baurekso atau Bupati Kendal untuk menaklukkan Sukadana, yakni Kalimantan sebelah barat daya, pada tahun 1622. Dikirim pula Ki Juru Kiting, Ki Juru Martani untuk menaklukkan Madura pada tahun 1624. Pada tahun 1614, VOC yang pada saat itu masih bermarkas di Ambon mengirim duta untuk mengajak Sultan Agung bekerja sama, namun ditolak mentah-mentah. Pada tahun 1619, VOC merebut Jayakarta di bagian barat Pulau Jawa yang belum ditaklukkan Mataram dan mengganti namanya menjadi Batavia. Pada bulan April, Kiai Rangga Bupati Tegal dikirim sebagai duta ke Batavia untuk menyampaikan tawaran damai dengan syarat-syarat tertentu dari Mataram. Tawaran tersebut ditolak juga oleh pihak Batavia. Maka pada tanggal 27 Agustus 1628, pasukan Mataram dipimpin Tumenggung Baurekso, Bupati Kendal, tiba di Batavia. Pasukan kedua tiba di bulan Oktober, dipimpin oleh Pangeran Mandurorejo atau cucu Ki Juru Martani. Total semuanya ialah sekitar 10 ribuan prajurit. Perang besar tersebut terjadi di Benteng Hollandia. Pasukan Mataram mengalami kehancuran karena kurang pembekalan. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya, namun kembali mengalami kekalahan. Serangan kedua, Sultan berhasil membendung dan mengotori Pulau Ciliwung yang menimbulkan wabah penyakit kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal VOC yakni J.P. Sun meninggal menjadi korban pada wabah tersebut. Wilayah luar Jawa yang berhasil ditundukkan ialah Palembang di Sumatera pada tahun 1636 dan Sukadana di Kalimantan pada tahun 1622. Sultan Agung menaruh perhatian besar pada kebudayaan Mataram. Beliau memadukan kalender Hijriah yang dipakai di pesisir utara dengan kalender Saka yang masih dipakai di pedalaman.
Pangeran Diponegoro adalah seorang bangsawan keraton Yogyakarta dari keturunan ayahnya, yaitu Sultan Hamengkubuwono III. Terlahir di lingkungan keraton, tidak membuat Pangeran Diponegoro hidup sebagai orang yang manja dan terbuai dengan kekuasaan duniawi. Di bawah asuhan dari neneknya, Ratu Kedaton, beliau belajar ilmu agama serta hidup sederhana di sebuah desa terpencil jauh dari hingar-bingar keraton Yogyakarta. Bergaul dengan rakyat jelata membuat beliau belajar hidup dan memahami setiap keluhan dan permasalahan yang dialami rakyat jelata secara mandiri. Pangeran Diponegoro pun senantiasa menghormati para pemuka agama dan selalu berhasrat untuk mendalami ilmu agama. Akan tetapi, hidup di bawah tekanan penjajah Belanda tidaklah mudah. Pajak yang tinggi serta perubahan secara besar-besaran tatanan adat di Jawa membuat rakyat semakin menderita. Ditambah dengan kekalahan Inggris dan peralihan jajahannya kepada Belanda, membuat rakyat Jawa khususnya semakin menderita akibat kerja rodi yang dijalankan untuk membayar semua biaya perang Belanda. Hal inilah yang membuat Pangeran Diponegoro tidak bisa diam berpangku tangan. Beliau kumpulkan para pemuka agama dan juga pangeran-pangeran keraton yang memiliki tujuan yang sama, yaitu mengusir Belanda dan mengembalikan tatanan Jawa yang lama. Saat-saat ini sudah diketahui oleh Belanda, dan oleh sebab itu Belanda pun bergerak cepat dengan mengirimkan pasukannya untuk menangkap pasukan Pangeran Diponegoro. Serangkaian kemenangan demi kemenangan diraih oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Desa-desa yang dahulu dikuasai oleh Belanda diduduki kembali oleh pasukan Pangeran Diponegoro dengan menggunakan siasat perang gerilya. Selain itu, jalur pembekalan pun sudah diputus, sehingga semua konvoi pembekalan milik pasukan Belanda direbut dan diambil alih oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Strategi yang dijalankan Belanda membuahkan hasil. Pasukan Pangeran Diponegoro tersudut karena tidak bisa melancarkan serangan gerilya. Patroli serta meriam yang disiapkan Belanda dalam bentengnya memberikan ancaman yang berbahaya bagi pasukan Pangeran Diponegoro. Kekalahan demi kekalahan dalam setiap pertempuran akhirnya dialami oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Akan tetapi, semangat berjuang masih belum padam di hati seluruh pasukan Pangeran Diponegoro. Banyak darah yang bertumpahan di medan perang. Keadaan berbanding terbalik di lain pihak, dan ini membuat Pangeran Diponegoro dan para penasehatnya berpikir sejenak untuk mensiasati langkah apa yang akan diambil selanjutnya. Akibat tekanan yang sulit serta konflik yang timbul antara Kiai Maja dengan Pangeran Diponegoro, Kiai Maja membawa serta 500 pasukan terbaiknya bertemu dengan Belanda di Melangi untuk mengadakan perundingan. Akan tetapi dengan tipu daya dari Belanda atas iming-iming kekuasaan dan juga harta, Kiai Maja beserta 500 pasukannya menyerahkan diri ke tangan Belanda dan diasingkan dari tanah Jawa hingga akhir hidupnya. Setahun kemudian, setelah sekian banyak melewati pertempuran dan juga luka selama perang Jawa, akibat tekanan fiskal serta kekurangan pasokan pangan yang ditimbulkan Panglima Perang Diponegoro, Sentot Alibasah pun menyerahkan dirinya pada Belanda. Dia beserta 500 pasukannya diasingkan ke Sumatera Barat dan sempat bertugas melawan Padri pada tahun 1832 sampai 1833. Serangkaian kekalahan demi kekalahan serta menyerahnya Kiai Maja dan juga Sentot Alibasah tak pelak membuat Pangeran Diponegoro patah arang. Perlawanan terus-menerus dilanjutkan, meski kini keadaan pasukan Pangeran Diponegoro sedang sulit. Strategi benteng sel Belanda telah memutus jalur pembekalan pasukan Pangeran Diponegoro. Rakyat dan pasukan dalam kondisi tertekan. Pada tahun ini pun terjadi sesuatu yang akhirnya membuat Pangeran Diponegoro bersedih. Paman sekaligus penasehat militernya, Pangeran Ngabehi, beserta 2 orang anaknya gugur di medan perang. Akibat serangkaian kekalahan dan juga semakin meningkatnya penderitaan rakyat Jawa akibat perang, Pangeran Diponegoro pun memutuskan untuk berunding
agar beberapa wilayah yang tidak terkait perang tidak ikut menderita. Pertemuan antara Letjen Hendrik Merkus de Kock dan Pangeran Diponegoro ini berlangsung alot. Dan dengan tipu daya dan muslihatnya, de Kock menangkap Pangeran Diponegoro begitu pertemuan selesai dan dibawa ke Batavia untuk selanjutnya diasingkan ke Makassar. Pangeran Diponegoro yang tertangkap dan diasingkan memang membuat perang yang sudah terjadi di Jawa selama 5 tahun ini padam. Banyak kerugian yang ditimbulkan bagi kedua belah pihak. Akan tetapi, perlawanan ini menjadi inspirasi untuk perlawanan-perlawanan lainnya di seluruh Nusantara. Pada zaman dahulu, pahlawan-pahlawan Indonesia dalam mengusir penjajah selalu menggunakan cara berperang, yakni secara bersembunyi atau gerilya. Hingga pada suatu saat, perjuangan bangsa Indonesia tidak menggunakan jalan perang, melainkan dengan pembuatan organisasi tertentu. Zaman ketika Indonesia mulai mendirikan organisasi inilah yang disebut sebagai kebangkitan nasional. Dan dimulai dengan berdirinya organisasi bernama Budi Utomo dengan tujuan memperoleh kemajuan yang bersifat harmonis bagi bangsa. Pada tahun 1907, Dr. Wahidin Sudirohusodo memutuskan untuk berkeliling Pulau Jawa untuk mengkampanyekan peningkatan martabat dan kehormatan rakyat. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk dana pelajar atau study funds, yang merupakan lembaga untuk membiayai pemuda-pemuda cerdas tetapi tidak lanjut sekolah. Pada 20 Mei 1908, pukul 9 pagi di Stovia, Sutomo menjelaskan gagasannya kepada siswa Stovia dan mereka sepakat akan hal itu. Terpilihlah Sutomo menjadi ketua Budi Utomo dan bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa resmi organisasi tersebut. Budi Utomo menetapkan fokus pergerakan hanya di Jawa dan Madura karena mendapat banyak pengaruh penjajahan Belanda. Intisari dari isi putusan Kerapatan Pemuda-Pemudi Indonesia atau dikenal dengan Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Melalui hasil kongres itulah kita bisa mengenal istilah satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa, yakni Indonesia yang kemudian dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda I. Peranan pemuda dalam pergerakan nasional dimulai sejak berdirinya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908. Dalam perkembangan selanjutnya, organisasi itu lebih banyak diikuti oleh golongan tua. Oleh karena itu, para pemuda selalu ingin menggalang kekuatan yang merupakan pencerminan aktivitas para pemuda. Kongres Pemuda I berlangsung di Jakarta pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Dalam kongres tersebut, membicarakan masalah pentingnya persatuan bangsa bagi perjuangan menuju kemerdekaan. Pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Tujuan Kongres Pemuda I ini adalah yang pertama membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda Indonesia, memajukan paham persatuan kebangsaan, mempererat hubungan di antara semua perkumpulan pemuda kebangsaan. Hasil utama yang dicapai dalam Kongres Pemuda I itu antara lain yang pertama mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia walaupun dalam hal ini masih tampak samar-samar. Kemudian yang kedua, usaha untuk menghilangkan pandangan adat dan kedaerahan yang kolot dan lain sebagainya. Kongres Pemuda II. Ide penyelenggaraan Kongres Pemuda II berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kongres Pemuda II berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dalam 3 tahap rapat. Tabrani mengaku tidak setuju dengan gagasan Yamin tentang penggunaan bahasa Melayu. Menurut Tabrani, kalau Nusa itu bernama Indonesia, bangsa itu bernama Indonesia, maka bahasa itu juga harus disebut bahasa Indonesia dan bukan bahasa Melayu, walaupun unsur-unsurnya Melayu.
Dalam kongres tersebut, Muhammad Yamin menuliskan rumusan Sumpah Pemuda pada secari kertas yang dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Dalam kongres itu pula, untuk pertama kalinya lagu Kebangsaan Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dikumandangkan di depan banyak orang peserta kongres. Teks Sumpah Pemuda juga untuk pertama kalinya diikrarkan di Jakarta pada 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Satu. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Dua. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Tiga. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Saat Perang Pasifik atau yang dikenal dengan nama Perang Asia Timur Raya yang berlangsung selama 4 tahun, Jepang mengalami beberapa kekalahan dan menuju ambang kehancuran. 7 September 1944, Jenderal Kuniaki Koiso di hadapan parlemen Jepang berjanji untuk memerdekakan Indonesia bila mencapai kemenangan dalam Perang Pasifik. Tujuannya mendapat bantuan Indonesia dalam perang tersebut. Kaum Pergerakan Nasional menyambut hangat janji kemerdekaan oleh Jenderal Koiso. Anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI dilantik oleh Jenderal Kumakichi Harada. Rajiman Wediodiningrat, tokoh Pergerakan Nasional, ditunjuk sebagai ketuanya. Tapi, tidak semua petinggi militer Jepang sepakat dengan pelantikan BPUPKI. Misalnya Jenderal Izagaki dan Yuichiro Nagano. Keberatan dua jenderal itu tidak berarti banyak. Mayoritas petinggi militer Jepang tetap mendukung BPUPKI. Sidang BPUPKI dari 29 Mei sampai 1 Juni 1945 pun berjalan mulus. Setelah bersidang 2 kali, kerja BPUPKI berakhir dengan baik. Sesuai harapan Jenderal Kumakichi Harada, BPUPKI lalu dibubarkan oleh Jenderal Terauchi Hisaichi, diganti jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI 7 Agustus 1945. 21 nama anggota PPKI diumumkan. Sebagian besar berasal dari BPUPKI. Mereka sudah bersiap sidang pada 16 Agustus 1945. Soekarno, Hatta, dan Rajiman Wediodiningrat wakil PPKI terbang ke Dalat, Vietnam 12 Agustus 1945. Di tengah kabar pengeboman Hiroshima dan Nagasaki di Jepang, Jenderal Hisaichi Terauchi, Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara, menyambut kedatangan mereka. Jenderal Terauchi berkata bahwa PPKI bisa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kabar gembira tepat pada hari ulang tahun Hatta. Mereka semua senang, kemerdekaan sudah di depan mata. Sepulang dari Vietnam, sejumlah pemuda dari organisasi Angkatan Pemuda Indonesia API membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok pagi hari 16 Agustus 1945. Dalihnya, situasi Jakarta genting, Bung. Pemuda mendesak Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang sudah menyerah, kata para pemuda. Soekarno dan Hatta terkejut, tapi Soekarno enggan memenuhi permintaan para pemuda. Menurut Soekarno dan Hatta, proklamasi kemerdekaan harus melalui rapat PPKI. Pemuda akhirnya memulangkan mereka ke Jakarta sore harinya. Sepulang dari Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta hendak bersidang dengan PPKI di Hotel Des Indies, Jakarta, tapi Jepang melarangnya. Perubahan situasi mengarahkan rapat persiapan kemerdekaan ke rumah Laksamana Maeda, perwira Angkatan Laut Jepang. Di tempat inilah dalam sebuah ruangan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan tanpa gangguan dari Jepang.
Soekarno lalu membacakannya ke anggota PPKI dan pemuda di serambi rumah. Naskah yang singkat, tapi semua sepakat dengan isinya. Kemerdekaan bukan lagi impian. Hari bersejarah itu tiba. Soekarno membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ke banyak orang di rumahnya, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta.